to kiss me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Afnizalia dari kelas 2A ingin menjelaskan tentang konsep tasawuf Zunun al-Misri. Yang pertama, konsep tasawuf Zunun al-Misri. Zunun al-Misri yang memiliki nama lengkap Abu al-Faid Zunun al-Misri adalah salah satu tokoh sufi terkemuka yang lahir di Mesir sekitar tahun 796 Masehi dan wafat pada tahun 859 Masehi. Ia dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan konsep tasawuf, terutama dalam memperkenalkan istilah makrifah atau pengenalan terhadap Allah dalam tradisi sufi. Selanjutnya, Zunun al-Misri adalah tokoh sufi abad ketiga Hijriyah yang dikenal sebagai pelopor konsep makrifat, yaitu pengetahuan batin tentang Allah yang diperoleh melalui ilham, bukan akal semata. Ia mengembangkan tahapan spiritual maqamat dan ahwal, menekankan cinta kepada Allah sebagai jalan utama menuju makrifat, serta memberikan dasar moral dan filosofis bagi perkembangan tasawuf selanjutnya. Selanjutnya, teori makrifah dalam tasawuf Zunun al-Misri. Teori makrifah menurut Zunun al-Misri adalah pengetahuan batin yang mendalam tentang Allah, yang diperoleh bukan lewat akal atau belajar dari buku, tapi melalui pengalaman spiritual langsung, seperti lewat zikir, riyadah, latihan jiwa, dan kedekatan hati kepada Allah. Makrifah ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang benar-benar bersih hatinya dan dekat dengan Allah. Selanjutnya, kapasitas Zunun al-Misri. Zunun al-Misri adalah tokoh penting dalam tasawuf yang dikenal sebagai peletak dasar teori maqamah dan ahwal. Ia juga ahli kimia dan spiritualis yang pandangannya sempat kontroversial, namun kemudian dihormati karena kebijaksanaan dan pengaruhnya dalam dunia sufi. Yang B, teori makrifah. Makrifah menurut Zunun adalah pengetahuan langsung tentang Allah melalui hati dan pengalaman batin, bukan sekedar ilmu dan akal. Selanjutnya, konsep mahabbah dalam pemikiran tasawuf Zunun al-Misri. Zunun al-Misri memandang mahabbah, cinta kepada Allah, sebagai inti tertinggi dalam perjalanan spiritual sufi, melebihi rasa takut dan harap. Baginya, cinta sejati kepada Allah bukan karena mengharapkan surga atau takut neraka, tetapi murni karena kesadaran dan keagungan dan keindahannya. Cinta ini menuntut totalitas penyerahan diri, meninggalkan hawa nafsu, serta hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Zunun menekankan bahwa mahabbah sejati lahir dari makrifah yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung dan kasyif. Ia juga mengajarkan bahwa cinta sejati harus siap menerima cobaan dan penderitaan sebagai bentuk kesetiaan dan keikhlasan. Ia menggambarkan perjalanan cinta ini dengan simbolisme sufistik sebagai pencarian abadi menuju Allah yang tak berujung, penuh kenikmatan rohani. Cinta dalam pandangannya memiliki tahapan, mulai dari cinta karena kekaguman hingga fana fil mahabbah, yaitu lenyapnya ego dalam cinta ilahi. Jadi, kesimpulannya, Zunun al-Misri menekankan bahwa makrifah, pengetahuan batin tentang Allah, hanya bisa diperoleh melalui pengalaman spiritual, penyucian jiwa, dan ilham ilahi, bukan sekadar akal. Dari makrifah inilah tumbuh mahabbah, cinta sejati kepada Allah yang murni tanpa pamrih dan diwujudkan melalui ketundukan total dan pelepasan dari dunia. Tasawuf menurutnya adalah jalan spiritual menuju Allah yang didasarkan pada pengenalan dan cinta yang mendalam. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.